Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami' mahamidihi kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam. Adada khalqihi kullihim ma alimna minhum wa ma lam na'lam. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa yudafi an-niqam. Wa nashkuruhu ala ma faqahu Allah ta'ala man arada lahu khairan kamilan fid dinil aqwam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi khassahu Allah ta'ala bisyafaatil uzma allati ammat kullu umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Masyaallah sabab, ikhwan akhwat jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang muliakan dan sayangi karena Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, seagung-agungnya, yang paling pantas, paling layak dengan kemuliaannya. Fa'innahu la ilamu qadrahu ghairuh wa la yabghul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah kita miliki. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah izinkan kita memandang beliau, bertemu dengan beliau semasa kita masih hayat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau, didekatkan, dipertemukan ya dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, kita udah mulai masuk ke pasal berikutnya setelah menuntaskan pasal tentang siwak. Jadi di situ di pasal siwak itu banyak sekali penjelasan ulama gitu. Itu menunjukkan bahwa para ulama itu zahir bagi kita bahwa ulama itu mengkaji Al-Quran dan hadis, lalu berfatwa dalam bab fikih syariah. Dengan sampai diantara kita itu menganggap ulama itu serampangan gitu, berfatwa gitu aja, enggak ya. Kalau kita telusuri, semakin sering kita baca kitab-kitab para ulama, para fuqaha tentu dalam bab syariat ya, semakin zahir bahwa para ulama tersebut berijtihad. Makanya seperti kajian kita di awal dulu adalah, jadi fikih itu manifestasi hukum-hukum atau ajaran Al-Quran dan hadis dalam bab syariat tentunya. Nah, jadi sampai alasan hujah beliau jelaskan seperti itu. Insyaallah taala mudah-mudahan khatam ya. Mudah-mudahan Allah nasibkan kita, izinkan kita menghatamkan kitab ini. Tentu kalau ada yang kurang silakan ikhwan akhwat tambahkan. Kalau ada yang keliru salah silakan diluruskan. Khair. Kita masuk di pasal tentang wudu. Faslun fi furudil wudu. Pasal dalam hal fardu wudu. Wasunanuhu katanya Senawi ini. Jadi Imam Al-Bajuri juga di sini agak kurang setuju dengan penamaan pasal ya, penjudulan beliau ya. Musannif Fathul Qarib mengatakan furudul wudu, padahal isinya di situ juga ada sunnah-sunnahnya, ada makruh-makruhnya. Andaikan kata Imam Bajuri, andaikan beliau menghapus kata furud, faslun fil wudu, pasal tentang wudu, ya udah. Itu lebih bagus kata beliau. Khair. Kita bacakan doa untuk para ulama kita, 4 orang dalam hal ini yang utama. Tentu tidak kita lupakan guru-guru kita semuanya tanpa kecuali ya. Sejak kita dilahirkan sampai saat ini guru-guru kita semua kita doakan, termasuk kedua orang tua kita juga ya. Nah, terutama yang 4 yaitu musannif dari Matan Takrib ya, kemudian musannif mu'allif dari Fathul Qarib, kemudian Qutul Habib dan Al-Bajuri. 4 ulama tersebut yang mengarang kitab tersebut kita doakan beserta seluruh ulama kita mendapatkan rahmatnya Allah yang sempurna, ridho yang sempurna, dan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Dan kita berdoa nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid darin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Faslun fi furudil wudu. Pasal dalam hal fardu wudu. Bahwa dia itu maksudnya yang mana? Al-wudu ya. Kata-kata wudu itu dalam judulnya ini begitu ya. Bidhammil wawi, dengan dhammah wawu. Maksudnya wudu bukan wadu ya gitu deh.
alal ashar, itu yang paling populer. Aslinya sudah masuk dalam bahasa disebut seperti itu ya. Itu apa? Ismun lil fi'li, dia adalah nama suatu perbuatan, pekerjaan. Wawal muraduhuna, itu yang dimaksud dengan di sini, kata beliau. Maksudnya di sini dalam hal wudhu tersebut, amalan berwudhu. Wabi fathil wawi, dan dengan membaris ataskan wawu, wadu ismun lima yatawaddau bihi, nama sesuatu yang dipakai berwudu. Kalau wudu itu perbuatannya, wadu itu sesuatu yang dipakai berwudu. Apa itu? Wa yastamil awalu ala furudin wa sunanin. Jadi wadu itu adalah air yang sudah kita persiapkan untuk berwudu. Misalnya air di ember, air di bejana, air di bak, itu namanya wadu. Di situ ada penjelasan Imam Al-Bajuri. Kalau air laut tidak. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Nah, ini masalah bahasa doang nih. Ini masalah bahasa. Khair, ana terpikirkan begini nih. Nah, sekarang kita baca dulu Fathul Qoribnya sampai tuntas, fardu wudu tersebut ya. Biar nanti ikhwan akhwat atau mungkin yang diniyah bisa langsung fokus di situ nyampaikan. Nah, nanti adapun tafsirnya dari kitab Qutul Habib atau Al-Bajuri itu nanti setelah tuntas itu insyaallah taala ya. Nah, kita mulai nih di tadi masalah wudu sampai di ismun lima yatawaddau bihi. Jadi kalau wadu itu nama sesuatu yang digunakan wudu. Begitu ya. Air yang udah dipersiapkan. Kenapa air? Nah, itu nanti ada di tafsirnya. Wa yastamilul awalu, dan yang pertama itu mengandung makna. Apa itu yang pertama? Wudu ala furudin wa sunanin. Nah, jadi yang pertama itu tadi kata-kata wudu itu yang dimaksud beliau Tuan Muslim di sini adalah fardu dan sunnah-sunnahnya. Ini yang beliau Imam Bajuri katakan ya, sebaiknya beliau ngasih udul faslun fil wudu begitu. Wa dzakara musanniful furudha fi qaulihi. Nah, jadi Tuan Musannif, maksudnya pengarang kitab takrib matan tersebut ya, beliau menyebutkan fardu itu fi qaulihi dalam ucapan beliau, wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Dan fardu wudu itu ada 6 macam, 6 sesuatu ya. Khair. Ahaduha, yang pertama an-niyatu. Yang pertama itu niat. Apa itu niat? Wa ma'naha lughatan al-qasdu, dan makna dari niat tersebut kalau secara bahasa al-qasdu, menyengaja, memaksudkan. Meaningnya I don't mean it gitu biasanya. Kalau kita nggak sengaja sama orang bule ya, aku tidak memaksudkan itu, tidak sengaja maksudnya. Berarti kalau kita sengaja, you mean it gitu ya, kamu benar-benar sengaja ngelakuinnya gitu. Waktu kita mukul orang misalnya kena kesenggol apa ya, nah itulah al-qasdu. Kadang-kadang orang muda, kaum muda kita, remaja muda kita itu lebih familiar sama bahasa Inggris ya. I don't mean it gitu, tahu dia itu, anak-anak itu pernah anda dengar, tidak sengaja, maksudnya tidak aku sengaja mau begitu gitu ya. Khair. Al-qasdu, menyengaja, memaksudkan, benar-benar dia mau sengaja, bukan karena nggak sengaja, misalnya dia lupa, lalai dia gitu ya, itu bukan al-qasdu namanya. Wa haqiqatuha syar'an, dan hakikatnya secara syara. Tadi udah bahasa, sekarang secara syara gimana? Apa itu niat secara syara? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu, memaksudkan sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya bi fi'lihi. Jadi muqtarinan, dia berbarengan dengan mengerjakannya. Jadi harus berbarengan. Nah, sholat itu waktu takbiratul ihram itu ya, kita mulai sholat itu kan, sholat dimulai dari takbiratul ihram. Disitulah kita berniat. Berwudu juga ketika kita membasuh muka, itu namanya muqtarinan. Gimana kalau kita berniat doang, belum mau dilakuin sambil duduk gitu, gimana? Fa'in tarakho anhu, kalau dia berhenti darinya, berjarak waktu. Nah, ya. Berjarak waktu gimana? Sekarang dia niat tapi tidak langsung dilakuin. Sumnia azman, maka itu dinamakan azam. Kayak orang azam mau nikah ya, aku pengen nikah, maksudnya dia udah berniat banget mau nikah tapi tidak sedang melakukan pernikahan begitu ya, itu namanya azam. Aku mau wudu,
tapi dia lagi duduk. Nah, itu namanya azam, bukan niat. Nah, tapi kita bilang gitu ya, aku niat mau sholat, maksudnya aku udah berniat mau sholat sekarang juga gitu. Maksudnya itu dia berazam. Nah, dalam syariat bab fikih namanya niat itu muqtarinan bifi'lihi, bersamaan, berbarengan dengan mengerjakannya. Terus gimana dengan puasa? Ayo, puasa itu kan, puasa itu dimulai dari azan subuh. Kenapa kita tidak disyariatkan berniat ketika azan subuh? Nah, ayo, itu gimana jawabnya itu, no? Nah, itu nanti ada penjelasan di kitabnya Imam Al-Bajuri. Kenapa sih puasa kok beda sendiri gitu? Kenapa tidak diniatkan waktu azan subuh? Kan harus muqtarin ambil pilih, Ustaz. Sedangkan puasa itu kok malam. Kita belum puasa malam hari. Nah, makanya disimak nih. Jadi insyaallah taala kajian kita mendapatkan tafsir penting. Khair. Kemudian di mana letak dari niat tersebut? Wa takunun niyatu, dan adalah niat itu kapan terjadi, terwujudnya? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh bagian pertama dari awal juz'in. Jadi bagian pertama yang kena air maksudnya ya. Awal juz'in minal wajhi, awal bagian dari wajah. Jadi kita kan basuh wajah itu nggak mungkin pek semuanya gitu ya, kecuali kita menyelam atau kita rendam muka kita di dalam bak, kemudian kita berniat wudhu misalkan itu ya, atau bak besar yang kira-kira 2 kullah lebih. Nah, ini masalah kita misalnya air kurang 2 kullah terus kita celupkan muka, gimana tuh? Nah, nanti insya Allah kita kaji lagi yang itu. Nah, maksudnya gimana? Jadi tidak wajib kita meniatkan seluruh niat itu ketika membasuh muka, cukup pada awali juz'in, ketika kita membasuh bagian pertama dari wajah kita. Hai, kalam beliau muqtarinatan bizalikal juz'i la bi jami'ihi. Dengan kata lain, ai gitu ya, ai tafsiriyah, maksudnya itu berbarengan bizalikal juz'i, dengan bagian itu, bagian yang kesentuh tangan kita ya sama air gitu, atau air. Kita bilang tangan karena memang biasanya kita wudhu dengan tangan, atau misalnya kita berwudhu ala sapiyah, tidak perlu disentuh, cukup disiramkan di air keran gitu ya. Nah, ketika kena air itu di wajah kita pertama kali, disitulah kita berniat la bi jami'ihi, bukan seluruhnya. Jadi tidak harus berbarengan dengan seluruhnya, jangan nawa itu ya, susah juga ya, atau kita celupin. Nah, tidak seperti itu, ribet ya. Nah, cukup kita niat itu pas waktu kena pertama kali wajah kita dengan air wudhu. Nah, setelah beliau menjelaskan tidak perlu kena semuanya wala bijamihi, jadi tidak perlu nunggu kena semua baru berniat. Begitu air kena wajah, udah kena dulu, terus kita berniat selama membasuh wajah, tapi tidak perlu nunggu semuanya begitu. Wala bima qablahu, bukan pula ketika air itu bersentuhan dengan sebelumnya, sebelum wajah ya, belumlah kena udah berniat, jangan di situ. Kemudian apa kata beliau? Wala bima ba'dahu, bukan pula ketika air itu menyentuh setelahnya. Setelahnya apa? Ini ambigu ya. Yang dimaksud di sini setelah wajah, maksudnya tangan ya. Udah selesai basuh wajah, jangan setelah selesai basuh wajah, itu maksud beliau ya. Jangan sampai ini kata-kata hu-nya ini nanti dikembalikan ke awali juz'in, bagian pertama di wajah. Jadi harus pas bagian pertama, tidak boleh digeser dulu baru berniat. Ada juga yang kami lihat ya, Anda lihat dulu berwudunya itu lama sekali, dia meniatkan ketika air itu pertama kali kena wajahnya di tangannya itu. Nah, bukan seperti itu, langsung aja pokoknya udah kena dulu, kemudian sambil berniat sambil diratakan ke muka begitu, udah selesai, tidak usah diribet-ribetkan. Asalkan jangan dimulainya itu setelah kena wajah. Terus gimana Ustaz, apakah nanti tidak mustakmal itu, misalnya kita udah kena duluan ke wajah air itu, belum kita berniat ya, kan harus pas, gimana itu? Inilah yang kayak gini yang penyebab orang syak atau was-was itu ya. Tidak apa-apa. Kenapa? Kami pernah dapat penjelasan kalau nggak salah di kitab Ianah dulu ya, waktu kaji Ianah. Jadi ketika air itu kena di muka, udah kita
basahin muka kita, di situ kita berniat itu masih sah sebenarnya. Kenapa? Karena air tersebut belum kita niatkan untuk membasuh wajah, belum mustamal dia air yang kena di muka. Misalnya kita ini udah nyelam di air, kemudian kita muncul ke permukaan, wajah kita masih basah, badan kita masih basah, semua tubuh kita masih basah, kemudian kita berniat wudhu, sah dia. Nah, itu tafsil ya. Tapi beliau di sini menyatakan seperti itu untuk menjelaskan duduk niat tersebut. Jadi boleh ya, nggak harus pas banget nawat. Nah, nggak seperti itu. Kenain aja dulu terus nawatul wudu, nggak apa-apa. Jadi yang kena sebelumnya itu belum terhitung wudu, belum diniatkan, maka dia mensucikan air yang kena sebelum berniat. Tapi nanti wajib dikenakan kembali kalau memang dia udah pindah air tersebut, misalnya kering. Tapi tidak mungkin kering langsung kan. Air fikih ini memang beginilah tafsirnya, itu jelimet ya, tapi kalau dipraktekkan mudah ya, mudah dia. Fayanwil mutawaddi'u, maka meniatkan oleh orang yang berwudu. Apa yang dia niatkan dan kapan? Inda ghusli ma dzikira, ketika dia membasuh apa yang sudah disebutkan tadi, maksudnya bagian pertama dari wajah ya, ketika membasuh wajah sudah ya. Air apa yang dia niatkan? Raf'a hadasin min ahdasihi, mengangkat hadas dari hadas-hadasnya dia. Berarti banyak hadasnya, gimana nih maksudnya nih? Akhir nanti insyaallah ta'ala ya, biar pada penasaran. Nah, jadi mengangkat hadas dari hadas-hadasnya. Nah, hadas itu kan banyak ya, ada kentut, ada karena tidur, ada karena memegang kemaluan, baik kemaluan anak-anak, kemaluan orang lain ya, maksudnya anaknya, jangan mikir aneh-aneh atau istrinya, dia udah habis nyium istrinya, itu maksudnya hadas yang banyak. Bagaimana niatnya? Apakah semua harus diniatkan? Nah, itu nanti insyaallah ta'ala. Nah, dia mengangkat hadas, jadi nama itu raf al hadasi, gitu. Nama itu wudu li raf il hadasi, hadasil asgor biasanya kita bilang kan. Nah, itu yang pertama niatnya. Atau yanwi istibahata mubtaqirin ila wudu, atau dia berniat membolehkan, niat supaya boleh mubtaqirin, sesuatu yang butuh, ila wudu, jadi supaya dia boleh melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu, begitu maksudnya ya. Mubtaqir ini sesuatu yang butuh wudu. Mubtakir yang butuh, artinya mubtakir kan apa itu yang butuh wudu? Sholat, memegang Al-Quran, dan seterusnya ya, banyak ya hal-hal yang membutuhkan wudu, itu maksudnya. Atau dia berarti berniat nawaitu listibahati sayin itu sesuatu, istibahati sholat misalnya ya. Jadi sholat itu termasuk mubtakir ilal wudu, dia butuh kepada wudu, itu maksudnya yang kedua. Au yanwi fardul wudu, nah, jadi dia nawaitu fardul wudu, aku niat fardu wudu, itu niat yang muktabar, kata beliau di bawah nanti. Awil wudu pakot, atau nawaitul wudu pakot, itu yang anak biasa lakuin ya, nawaitul wudu, selesai. Nawaitul wudu lillahi ta'ala, selesai. Jadi boleh kita bilang nawaitul wudu doang ya. Awit taharati anil hadas, nawaitut taharah anil hadas, aku berniat bersuci dari hadas. Bagaimana ini? Boleh juga. Fa'ilam yakul, kalau dia tidak bilang anil hadas. Nah, khusus untuk niatan terakhir ini, kalau dia tidak bilang anil hadas, bersuci dari hadas ya, maksudnya lam yasihu, misalnya dia bilang nawaitut taharah, aku berniat taharah, maka tidak sah. Nah, khusus untuk kata-kata niat yang menggunakan kata taharah, harus at-taharatu anil hadas. Itu makanya kalau kita meniatkan dengan niat yang rinci aneh-aneh itu kadang-kadang nggak sah. Akhir. Kemudian kasus lain, dimana kalau dia berniat udahlah sambil niat berwudu, sambil niat cuci muka, misalnya ningati, atau ada DMD lain pri dia ya, berniat basuh wajah sebelum skincarean, dimana kayak gitu boleh nggak gabung niat kita wudu itu sambil basuh muka ya. Ini penjelasan beliau. Faiza nawa mayu tabaru min hazihin niat, kalau dia si fulan atau fulana meniatkan apa yang udah mutabar di antara niat-niat ini. Nah, niat-niat tadi kan udah disebutkan sama beliau ya, diulang dari belakang, diulang sedikit. Itu niat-niat yang sudah mutabar kalam beliau. Dan kalau seseorang meniatkan dengan niat yang tadi, kemudian wasaraka ma'ahu, kemudian dia membarenginya, mensekutukannya niat tersebut, niyata tanazubin, dia membarengi niat wudu yang muktabar tadi dengan niat tanazub, bersih-bersih wajah.
Au tabarudin, atau niat supaya dia ngadem. Aduh panas banget, niat wudu sambil ngadem gitu. Gimana kayak gitu? Soha wudu'uhu, maka boleh. Oh jadi dia ya boleh, adik pri juga boleh, ningati boleh, semuanya boleh ya. Kayak ikhwan akhwat yang namulakan sayangkan Allah itu tadi ya. Jadi boleh kita berniat wudu itu sambil niat basuh muka, niat mendinginkan wajah boleh, asalkan niatnya itu benar tadi, niat yang muktabar. Yang paling umum itu makanya Syekhana dulu bilang cukup niat nawaitul wudu lillahi ta'ala, selesai. Itu udah mencakup. Tidak perlu lewat bil hadas, itu nanti kalau dirinci salah ucapannya bisa salah. Baik, ikhwan akhwat yang muliakan saya karena Allah. Kami hanya manusia biasa yang banyak salah, ilmu minallah, kami hanya wasilah. Allahumma ftah alaina futal arifin faqina fid-din. Allahumma ya musyri ya sri ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil alaina kullu asir bijal wa syarr nadhir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'ata wa tariqatan haqiqah wa istamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuzid barakata ilmi minna. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma biqul hadi ila sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.